wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Anggi Gusnita. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis intrinsik adalah mencoba memahami suatu karya sastra berdasarkan informasi-informasi yang dapat ditemukan di dalam karya sastra itu atau secara eksplisit terdapat dalam karya sastra. Nah, kali ini saya mengambil unsur intrinsik dari sebuah film Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah film Indonesia karya Hanung Bramantyo yang dibintangi oleh Fedi Nuril, Rianti Kartwik, Krisya Putri, Zaskia Adianika, dan Melanie Putri. Film ini merupakan film religi hasil adaptasi dari sebuah novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul Ayat-Ayat Cinta dan tayang perdana pada tanggal 28 Februari 2008. Walaupun kisah dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta berlatarkan kehidupan di Kairo dan Mesir, tetapi proses pengambilan gambar tidak dilakukan di kota itu. Sinopsis pada film Ayat-Ayat Cinta ini adalah sebuah kisah cinta dengan latar belakang agama, terutama agama Islam. Dalam kehidupan, Fahri bin Abdillah adalah seorang pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar master di Al-Azhar. Ia harus berkutat dengan berbagai macam impiannya dan kesederhanaan hidup di Mesir. Ia bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua impian dijalani oleh Fahri dengan penuh antusiasi kecuali satu, menikah. Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran. Sebelum menikah, dia kurang artikulasi saat berhadapan dengan perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini, seperti neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Sejak pindah ke Mesir, membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis, tetangga satu klub yang beragama Kristen Koptik, tetapi mengagumi Al-Quran. Mengagumi Fahri, kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam hati saja. Nah, unsur-unsur intrinsik pada film Ayat-Ayat Cinta ini adalah yang pertama, tema. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh pembuat cerita di dalam sebuah karya tulis, novel, cerpen, puisi. Tema biasa didapat dari suatu keadaan atau motif tertentu yang terdiri dari suatu objek, peristiwa, kejadian, atau lainnya. Tema cerita dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah tentang percintaan dengan nuansa religi yang terjadi di sekitar Timur Tengah. Hal ini dapat kita lihat dengan 4 wanita yang sama menyukai satu orang pria yang itu Fahri. Mereka mencintai Fahri karena sifat dan sikapnya yang baik serta menjadi idaman bagi setiap wanita. Yang kedua, alur. Alur merupakan cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya berhubungan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebab atau menyebabkan terjadinya adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Alur dibagi menjadi 3 macam, diantaranya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah alur campuran. Dalam awal memang menggunakan alur maju, tetapi di sisi lain pengarang sering memperlihatkan kisah
masa lalu dari tokoh-tokoh novel tersebut, sehingga kita ikut terhayut flashback ke masa lalu itu. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batin, yang dapat berubah pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah Fahri yang bijaksana. Tokoh Fahri ini dapat diteladani oleh pembaca. Tokoh ini dapat memberi inspirasi kepada pembaca karena sikapnya yang ulet membuat dia disiplin terhadap rancangan hidupnya. Karena orang yang disiplin hidupnya akhirnya akan sukses. Yang kedua, Aisyah yang solehah. Watak tokoh Aisyah ini adalah suka menolong terhadap sesama manusia dan suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tokoh ini dapat diteladani oleh pembaca karena sikapnya yang suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan tanpa memandang suku, bangsa maupun agama. Yang ketiga, Maria yang baik hati. Tokoh Maria patut diteladani oleh pembaca karena ia mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan maupun berpakaian. Selain itu, dia juga sangat menghormati Al-Quran. Penghormatannya pada Al-Quran bahkan melebihi beberapa intelektual muslim. Dia selalu mengucapkan hal-hal yang positif tentang Islam. Yang keempat adalah Nurul yang tertutup. Nurul adalah mahasiswi Al-Azhar yang berasal dari Indonesia. Dia anak yang baik dan pintar. Dia juga sosok orang yang suka memendam perasaannya. Ketika pamannya yang akan menjelaskan tentang perasaan Nurul yang jatuh cinta kepada Fahri. Tetapi penyampaian itu sia-sia karena Fahri akan segera menikah dengan Aisyah. Perilaku itu sebaiknya jangan ditiru karena lebih baik kita jujur dan terbuka daripada akhirnya kita harus menyesal. Yang kelima yaitu Naura yang malang. Naura merupakan mahasiswi Al-Azhar. Sosok orang Naura adalah orang yang pintar, namun nasibnya selama ini sangat malang sekali. Dia sering disiksa oleh ayahnya yang bernama Bahadur. Meskipun nasibnya sangat malang, tetapi di sisi lain dia juga orang yang kejam. Ia menuduh Fahri yang melakukan pemerkosaan kepadanya. Watak dari Naura, tokoh ini tidak baik untuk ditiru meskipun cintanya tidak terbalas. Sebaiknya dia jangan membawa orang yang tidak bersalah ke masalah yang sedang dia hadapi. Yang keempat, latar. Latar adalah peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Latar tempat yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Mahata Metro, Flat, dan rumah sakit. Yang kedua, latar waktu. Merupakan waktu terjadi peristiwa dalam cerita. Latar waktu yang dipaparkan penulis dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah pada pagi hari, siang, dan sore hari, dan malam hari. Adanya latar suasana merupakan suasana sekeliling saat terjadinya peristiwa yang menjadi pengiring atau latar belakang kejadian penting. Suasana di dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini lebih didominasi dengan haru. Suasana-suasana lain yang tampak pada novel tersebut adalah senang, sedih, bahagia, dan mengecam. Suasana senang tampak ketika Fahri lulus dan bisa menulis tesis.
Suasana sedih tampak pada Maria yang merasakan sakit hati pada Fahri hingga Maria koma di rumah sakit. Suasana mencekam. Suasana tampak ketika Fahri berada di sel tahanan. Yang kelima, adanya sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang ditetapkannya. Dalam cerita fiksi, mungkin saja pengarang hadir di dalam cerita yang diciptakannya sebagai pelaku pertama atau mungkin ketiga. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan menggunakan kata aku. Dalam cerita ini, hal ini menunjukkan bahwa pengarang menceritakan peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan yang menyangkut diri pelaku secara lebih jelas. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pemikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Sarizi ini cukup sempurna. Kata-kata bahasanya terpadu tanpa ada unsur yang membosankan. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, gaya bahasa yang digunakan pengarang adalah gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa litotes, gaya bahasa simile, gaya bahasa personifikasi, dan gaya bahasa metafora. Yang terakhir, adanya amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberi ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui novel ini adalah selalu berusaha dan bekerja keras jika kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Haruslah selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan, serta ikhlas dalam menjalaninya, dan jangan putus asa. Dalam merencanakan sesuatu pasti akan ada halangan yang menghadang tujuan yang akan dicapai, tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, itulah unsur intrinsik dari film Ayat-Ayat Cinta. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.